Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Pratama. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma kriptografi yaitu Vigener Zipper. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kriptografi. Nah, untuk pembahasannya yang akan saya bahas di video ini mulai dari sejarah, pengertian, cara kerja algoritma kriptografi ini, mulai dari enkripsinya seperti apa, lalu dekripsinya seperti apa, baru implementasi berupa shortcode dan hasil jadi program. Baik, langsung saja. Algoritma Vigener Zipper ini ditemukan oleh Giovan Battista Belaso pada tahun 1553. Namun lebih dikenal dengan nama Vigener Zipper karena ini dipublis oleh Blaise de Vigenère. Nah, dia ini seorang diplomat dari Perancis dan juga kriptologis. Vigener Zipper ini adalah salah satu metode penyandian teks alfabet menggunakan deretan Caesar Zipper berdasarkan huruf-huruf pada teks kunci. Vigener Zipper ini merupakan bentuk sederhana dari substitusi polialfabetik. Kelebihannya dari Caesar Zipper dan monoalfabetik Zipper lainnya adalah sandi ini tidak begitu rentan terhadap metode pemecahan sandi atau yang disebut dengan analisis frekuensi. Menurut Stalling, Vigener Zipper diketahui sebagai teknik polyalphabetic Zipper yang terbaik dan salah satu yang paling sederhana. Untuk penyandiannya, Vigener Zipper ini mengulangi kunci monoalfabetik sebanyak n periode, di mana n periode sama dengan panjang plain text dibagi panjang kunci. Lalu untuk persamaan umumnya yaitu rumus enkripsi dan dekripsinya yaitu CI sama dengan PI ditambah KI modulo M cek. Baik, masuk ke contoh. Di sini A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, sampai seterusnya Z sama dengan 26. Nah, diketahui kuncinya yaitu key. Sedangkan plain text yaitu bobol 1 jam. Nah, karena Vigener Zipper ini mengulangi kunci monoalfabetik yaitu panjang kunci itu harus sama dengan panjang plain text, maka kunci itu diperluas menjadi k. Ya, ini ya. Jadi sampai kunci ukurannya sama dengan plain text. Tadi diketahui plain text yaitu bobol jam 1, K-nya itu k jadi 4 kali. Nah, lalu dilakukan perhitungan yaitu B plus K modulo 26 sama dengan 1 plus 10 modulo 26 sama dengan 11. Nah, 11 ini adalah huruf L. Lalu O plus E modulo 26 sama dengan 4 ditambah sama dengan 14 ditambah 4 modulo 26 sama dengan 18. Nah, 18 ini huruf S. Begitu juga selanjutnya sampai di huruf U sampai selesai. Nah, lalu menghasilkan sebuah ciphertext yaitu LSZV sampai huruf Q. Baik, selanjutnya tabula recta. Ini merupakan tabel persegi huruf di mana baris yang dibuatnya setelahnya itu menggeser baris sebelumnya ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya proses enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk proses enkripsi ini mencari plain text pada bagian baris yang di atas, lalu mencari key atau kunci pada bagian kolom di sebelah kiri. Nah, lalu melakukan persimpangan. Nah, baris dan kolom untuk menentukan ciphertextnya. Lalu untuk proses dekripsi sendiri, ini diawali dengan mencari kunci di bagian kolom, ya mencari kunci di sebelah kiri, lalu menelusuri ciphertext ke arah kanan yang sebaris dengan kuncinya, lalu menelusuri ke atas ke arah plain text untuk menentukan plain text-nya. Nah, sebagai contoh, ini ada plain text dengan
nama meet me at midnight. Lalu kayaknya full moon. Nah, karena ini kayaknya masih belum sama panjangnya dengan plain text, maka harus disamakan terlebih dahulu. Ini kalau kuncinya disamakan ini full moon, jadi 2 kali. Lalu kita lihat tabel di bawahnya, ini kan ada plain text dan di sebelah kiri ada keyword atau kunci. Nah, kunci ini sudah diambil berdasarkan huruf-huruf yang ada pada key. Jadi kan FULMUN ada 6 huruf. Nah, dari sini kita bisa melihat, jadi contoh plain text meet me M, M dengan F itu R, lalu E dengan U, E dengan U ini Y, lalu E lagi dengan L, E lagi dengan L, P, dan seterusnya menghasilkan ciphertext yaitu RYPY sampai seterusnya, ini huruf G terakhir. Ya, mungkin kurang lebih contohnya seperti itu. Selanjutnya ke implementasi program dan source code dari program tersebut. Baik, ini merupakan implementasi dari VGenerate yang saya buat. Jadi di sini ada plain text, lalu ada key, lalu di sini ada ciphertext. Kita ambil contoh seperti tadi. Misal kita ketikkan meet me at midnight, midnight. Lalu key-nya full moon. Nah, lalu kita encode. Nah, seperti tadi hasilnya RYPEY SOG sampai G ini. Lalu misal dari ciphertext ini mau kita encode, ini kita copy dulu, lalu ke bagian navbar. Di sini ada klik decrypt. Kita kopas di sini. Ini ciphertext tadi yang sudah terenkripsi, lalu kita tulis lagi kayaknya full moon. Lalu kita decode. Nah, di sini kan meet me at midnight. Nah, seperti itu. Nah, di aplikasi yang saya buat ini juga sudah ditambahkan sebuah validasi. Jadi ketika ciphertext atau key yang diinputkan itu salah, maka aplikasi tidak akan bisa berjalan dan muncul sebuah alert. Nah, sebagai contoh ketika ini kosong, saya klik decode, maka akan muncul sebuah kesalahan. Ini the code field is required, jadi harus diisi dan key-nya juga harus diisi. Begitu juga yang enkripsi tadi, ini plain text juga harus diisi dan key-nya juga harus diisi. Jika kosong, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu cara kerjanya seperti apa? Kita buka text editor. Oh iya, aplikasi yang saya jalankan kan tadi berjalan di Google Chrome, yang artinya aplikasi yang saya buat ini berbasis website. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan bantuan CodeIgniter 3. Ya, walaupun CodeIgniter sekarang sudah keluar versi yang terbaru, yaitu versi 4. Nah, kalau dilihat juga di sebelah sidebar sebelah kiri dari Visual Code ini sudah terlihat jelas struktur dari CodeIgniter sebelumnya. Masuk di bagian aplikasi, lalu controller, bagian home. Nah, di sini untuk view-nya kita buka view, lalu back, encrypt, dan decrypt. Nah, di function encrypt ini, tadi halaman enkripsi itu berjalan di function encrypt ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan sudah ada validasinya. Nah, di sini tadi input plain text dan key itu menggunakan validasi di sini. Jadi this form validation set rule code ini merupakan name dari plain text tadi, yaitu required, dan key tadi itu saya beri nama name password.
Nah, dan ini role-nya require dan alpha, yang artinya harus diisi, dan yang diisi itu hanya alfabet saja. Lalu di bawahnya di sini ada if this form validation run sama dengan false. Nah, ini jika form validasi itu tidak berjalan, yang artinya itu tidak terisi, maka kita akan menampilkan view dari back encrypt, halaman dari enkripsi tadi. Nah, ini kita buka encrypt, kurang lebih seperti ini. Ini untuk formnya saya kembalikan ke halaman tadi, ke controller encrypt back. Lalu untuk decryptnya juga kurang lebih sama. Kita buka controller lagi. Nah, jika ada yang kita inputkan, maka form validation ini kan berjalan. Nah, berarti masuknya ke else. Nah, dari yang kita isi tadi itu code dan PSWD ini, plain text dan key ini kita tangkap, lalu kita masukkan ke dalam variabel. Nah, lalu dari hasil variabel ini kita jalankan sebuah function, yaitu encrypt. Nah, untuk functionnya sendiri saya taruh di bagian bawah. Ini function encrypt. Yang pertama kita ambil passwordnya dulu. Password itu kita jadikan huruf kecil semua. Ini str lower kita jadikan huruf kecil semua. Lalu kita inisiasi. Setelah itu, nah, karena yang kita inputkan ini kan berupa alfabet, ini di sini kita looping. Kita looping, lalu si type alpha text. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu setelah selesai kita enkripsi, ini kita return text. Kita kembalikan lagi yang telah terenkripsi tadi. Lalu kembali ke controller encrypt back ini. Nah, setelah kita tampung hasilnya di dalam variabel $hasil ini, kita masukkan ke variabel data. Jadi dari title, code, dan password itu kita tampung ke dalam variabel data, lalu kita kirimkan lagi ke dalam view. Seperti itu. Begitu juga dengan yang dekripsi ini, kurang lebih berjalan sama. Fungsinya juga, tapi fungsinya ini function decrypt berbeda dari tadi. Kalau tadi menggunakan function encrypt, yang ini menggunakan function decrypt. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk function decryptnya ya hampir mirip dengan function enkripsi. Kita ambil dulu passwordnya, lalu kita samakan. Jika ada huruf besar, kita buat huruf kecil semua, lalu kita inisiasi variabel. Nah, lalu kita di sini kita iterasi menggunakan looping dan seterusnya. Ini lalu nilai hasil jadi kita kembalikan ke dalam variabel text. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian mungkin ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi mudah untuk dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.